Semua orang masih was-was melihat apakah kita semua mampu menahan diri di liburan panjang Idul Fitri tahun ini. Bencana pandemik di India masih menjadi horor yang mungkin menyergap siapa saja yang lengah. Apa pengaruhnya terhadap perekonomian dan pasar finansial Indonesia? Berikut analisis dari Rudianto, Direktur Panin Asset Management. Yang menjadi perhatian daripada pengelola dana saat ini adalah apakah kasus COVID di Indonesia 2 minggu setelah Lebaran itu akan mengalami lonjakan apa tidak. Nah, secara historis kan setiap kali libur panjang kan memang ada lonjakan. Nah, tapi apakah akan seperti India di mana rumah sakit penuh, tingkat kematian meningkat, kemudian lockdown ya pada beberapa kota besar, apakah sampai seperti itu atau ya dia hanya peningkatan kasus saja tapi kapasitas rumah sakit masih cukup. Jadi ya lonjakan sekali lagi tidak terhindarkan, toh negara-negara yang sudah berhasil saja saat ini juga mengalami kenaikan gitu kan. Jadi sepanjang masih bisa ditangani dengan kapasitas rumah sakit yang ada, menurut saya harusnya belum akan mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi secara total. Tapi kalau misalkan sampai rumah sakit full, kota besar harus di lockdown, produktivitas berkurang, nah itu sangat mungkin mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Sejauh ini sih untuk saham kita melihat bahwa kalaupun nanti ada resiko, ini kan sifatnya cyclical biasanya. Dia cepat kan dia naik, habis itu dia turun. Ya mungkin dalam 1-2 bulan ke depan ini bisa menjadi resiko. Tapi pada saat yang sama IHSG juga valuasinya juga sudah murah di bawah 6.000 kan. Tanpa itu pun kalau misalkan ada peluang harga saham blue chip yang murah atau saham yang kita incar harganya murah, ya kita juga lakukan pembelian sih. Saham perbankan yang blue chip itu kan kalau dari awal tahun kita lihat turun cukup banyak gitu ya. Seperti yang Big Four gitu, BCA, BRI seperti itu. Ya ini sebelum ada kekhawatiran COVID ini kan juga sudah turun, bisa saja karena dari tahun sebelumnya naiknya terlalu tinggi gitu kan. Jadi momentum-momentum seperti itu juga dimanfaatkan oleh para MI juga. Kemudian laporan keuangan kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menjadi incaran, sentimen negatif berpotensi lebih banyak. Lonjakan kasus COVID ini kan hal baru ya, sebelumnya kan kita tidak perkirakan. Nah sebelum ada ini, yang berpotensi menjadi sentimen negatif itu adalah kalau misalnya angka inflasi di bulan April dan Mei yang dipublikasikan Mei-Juni ini dikhawatirkan terlalu tinggi karena faktor low base. Karena kan tahun lalu itu kan April-Mei itu puncak COVID-nya. Jadi harga perhitungan inflasi itu turun dalam sekali. Sekarang belum balik, tapi kalau misalnya awalnya 100, terus pas COVID turun ke 50, sekarang 75. Memang belum balik ke 100, tapi 50 ke 75 kan 50%. Nah, jadi dikhawatirkan pengumuman inflasi di 2 bulan ini, Mei dan Juni ini, angkanya cukup tinggi sehingga bisa menimbulkan spekulasi-spekulasi baru, seperti bunga bank sentral mesti dinaikkan, yang proses tapering akan dijalankan. Bank sentral sudah berkali-kali menyatakan komitmennya, tapi pelaku pasar kadang-kadang punya pendapat lain. Kemudian tidak semua negara serempak juga. Ada juga yang memang inflasinya sudah terlalu tinggi, terpaksa dia naikkan suku bunga atau ekonominya sudah recovery, sehingga untuk mencegah inflasi tinggi dia melakukan penyesuaian pada proses pembelian asetnya gitu. Nah tahun ini ada yang sudah pulih duluan, ada yang belum. Jadi kebijakan bank sentral juga berbeda, menimbulkan spekulasi-spekulasi. Nah laporan keuangan yang bagus itu kuartal 1 sejauh ini kalau kita lihat harusnya kalau masih agak sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi belum akan jadi sentimen bagus yang kuartal 1. Kalau yang kuartal 2 ini kelihatannya akan bagus. Karena banyak program pemerintah kan seperti pembebasan PPN mobil, kemudian kan juga nanti mau ada subsidi untuk biaya ongkir gitu ya. Nah jadi untuk sampai Juni ini memang sentimen positif lebih minim, tapi kalau di Juli, Agustus, September sampai akhir tahun mudah-mudahan sentimen positifnya lebih banyak. Apakah saat ini bisa dipakai kesempatan untuk masuk? Ya tentu bisa gitu. Kalau dari kacamata investor asing,
saat ini memang harus diakui terjadi instabilitas finansial di beberapa negara, contoh kayak Brazil. Mereka kewalahan menangani kasus corona, kemudian mereka juga menaikkan suku bunga beberapa waktu lalu karena inflasinya tinggi. Turki juga belakangan saya baca ada lockdown lagi. Mereka banyak mengandalkan pariwisata kan, selama masa begini kan susah ya. Inflasi mereka double digit. Jadi kemarin mereka menaikkan suku bunga cukup signifikan. Kemudian ada Filipina yang kalau kita ikutin beritanya, mereka juga salah satu negara yang kewalahan menangani kasus COVID. Nah, yang terakhir ini kan India gitu ya, ada ledakan kasus COVID gitu. Nah, Filipina, Brazil, Turki, India itu kalau di kacamata investor asing punya satu kesamaan, yaitu emerging market. Nah, Indonesia juga masuk dalam kategori emerging market gitu. Nah, jadi kita pun kena imbasnya juga. Mungkin saja mereka sementara ini fokus ke negara yang vaksinasinya lebih berhasil. Nah, dalam hal ini kan negara maju, kayak US dia punya vaksinasi sudah bagus kasusnya. Kemudian China juga yang kita lihat seperti Singapura, contoh paling yang kelihatan dia punya penanganan vaksinasi bagus. Sahamnya juga dari awal tahun naik karena ekonominya sudah lebih cepat kembali ke normal. Indonesia sebetulnya sebelum ada ledakan kasus COVID di India itu juga dianggap sukses. Nah, tapi ada kekhawatiran kalau nanti kayak India bagaimana? Nah, kekhawatiran itulah yang menurut saya membuat investor asing belum secara signifikan masuk di Indonesia. Ya memang seminggu terakhir ini kita lihat net buy, tapi bukan suatu flow yang terus-menerus. Nah, kalau dari investor lokal, ada yang berpendapat kan pindah ke kripto, mungkin sebagian, namanya milenial kan suka coba macam-macam. Tapi kalau dari pendapat saya sih mungkin masih nyangkut sih, nyangkut di Antam, nyangkut di KF, nyangkut di Inaf, kemudian bank digital kemarin ikut-ikutan mungkin nyangkut juga gitu ya. Kan ada bank yang benar-benar bank digital, tapi ada juga bank yang cuma dikasih label digital, nggak tahu digitalnya dari mana gitu. Nah, jadi mungkin karena hype sesaat ikut-ikutan masuk di harga tinggi. Nah, yang namanya orang kalau nyangkut biasanya kan transaksinya lebih sedikit. Kalau secara IHSG, saya sih dari panel aset sih masih melihat kalau tidak ada ledakan kasus COVID yang membuat sampai lockdown, seharusnya kita itu di harga wajar 6.700 sampai akhir tahun.